Saya Irfan Afandi SPD. Saya Desi Novianti SPD. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Baiklah Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, ini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Untuk rubrik penilaiannya, yang akan jadi acuan saya adalah proses percakapan nanti. Saya berharap Ibu sudah memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Juga saya berharap Ibu juga memiliki kompetensi ini, yaitu rasa. Jadi juga ketika dalam percakapan, Ibu menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana Ibu? Apakah bisa dipahami? Ya Pak, saya paham. Baiklah, sebelum memulai proses coaching ini, saya akan mencoba menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh kan Bu? Boleh. Baiklah Bu, untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching mana yang akan Ibu tingkatkan kira-kira dalam proses percakapan nanti? Baik Pak, ada dua kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yaitu yang pertama adalah kompetensi mendengarkan aktif dengan rasa dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Bu, dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses percakapan nanti? Nanti untuk spesifiknya, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar saya bisa menggali potensi sehingga coaching saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Memang benar Bu, mendengarkan aktif ini kunci untuk bisa menggali banyak hal dari coaching. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana tolak ukur ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator ketercapaiannya adalah saya akan menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide coaching dan dapat mencari solusi dari permasalahannya nanti. Baik Bu, semoga dengan indikator yang Ibu sampaikan tadi dapat menerapkan alur tirta percakapannya dapat terlaksana dengan baik. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya silakan Ibu lanjutkan percakapan dengan coaching. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum, apa kabar Bu hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi ini. Saya dengar ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas di kelas Ibu. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut? Ya benar sekali Bu, ada beberapa siswa di kelas saya yang sering tidak mengerjakan tugas. Saya merasa mereka tidak termotivasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Apa yang Ibu ingin capai dari sesi percakapan kita hari ini? Saya ingin tahu Bu, bagaimana saya bisa membantu siswa agar bisa mereka lebih termotivasi dan bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Baik, jadi tujuan kita hari ini adalah mencari cara untuk membantu siswa lebih bertanggung jawab dan mengerjakan tugas tepat waktu. Apakah sudah sesuai? Ya, sesuai Bu. Oke, mari kita identifikasi dulu. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama siswa tidak mengerjakan tugas? Ya, saya rasa ada beberapa alasan ya Bu ya. Mungkin beberapa siswa itu merasa tugasnya terlalu sulit. Ada juga yang mungkin mereka tidak mengerti keterangan instruksi dari soal tersebut, dan mungkin juga merasa tugas tersebut itu tidak penting bagi mereka kerjakan untuk mengerjakan tugas. Apakah ada pola tertentu dari siswa yang tidak mengumpulkan tugas tersebut? Atau misalnya apakah ini terjadi pada siswa yang sama atau pada tugas jenis tertentu? Ya, benar sekali Bu. Sebagian besar dari mereka adalah siswa-siswa yang bermasalah tentang disiplin. Kebanyakan tugas selesai itu tidak bisa dikerjakan. Baik, berdasarkan hal tersebut, bagaimana rencana awal Ibu untuk membantu mereka lebih termotivasi? Saya berpikir untuk memberikan mereka lebih banyak penjelasan mengenai pentingnya tugas tersebut. Mungkin juga saya bisa memberikan mereka pilihan tugas yang berbeda. Ide yang bagus Bu. Selain itu apakah ada ide yang lain?
Mungkin dengan memberikan murid tersebut tugas yang bertahap dan berstruktur sehingga mereka tidak merasa terbebani sama tugasnya. Sekarang siapa saja yang ingin Ibu libatkan dalam hal ini? Saya mungkin ingin berdiskusi dengan wali kelas mereka untuk mengetahui apakah mereka ada masalah yang lain yang mempengaruhi mereka, dan juga saya akan menghubungi orang tua dari siswa tersebut jika itu mau diperlukan, Bu. Luar biasa, Bu. Langkah apa yang selanjutnya akan kita bicarakan? Kemudian langkah konkret apa yang akan Ibu lanjutkan pertama kali? Ya, mungkin saya akan memulai memberikan penjelasan yang lebih jelas dan memberikan mereka opsi tugas. Kemudian saya akan mencoba tugas bertahap minggu depan dan juga menjadwalkan pertemuan dengan wali kelas. Hebat. Kapan Ibu berencana untuk melaksanakan langkah pertama? Dan bagaimana Ibu akan melihat keberhasilannya? Ya, saya akan mulai besok, Bu. Dan saya akan lihat seminggu ini perubahannya bagaimana. Bagus. Apakah Ibu sudah merasa lebih baik atau ada langkah tambahan yang perlu kita bahas lebih lanjut? Kalau untuk saat ini mungkin saya rasa sudah cukup, Bu. Baik, kita bisa mengevaluasi kembali hasilnya setelah Ibu mencobanya. Terima kasih sudah berbagi dan semoga berhasil dalam tindak berhasil. Dan saya tidak sabar mendengar bagaimana hasil minggu depan. Terima kasih ya, Bu ya. Saya akan segera memulai. Saya tunggu kabar baiknya, Bu. Semoga sukses dengan rencana yang sudah kita buat bersama. Amin. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati dan mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa indikator pencapaian dari proses coaching tadi? Saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Dan untuk kompetensi inti adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatannya saya, yaitu Ibu sudah membangun prinsip kemitraan yang baik ketika mengobrol dengan serta prinsip proses kreatif dalam menggali kreativitas coaching untuk bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya, serta mengajukan pertanyaan berbobot untuk mengembangkan potensi coaching. Serta Ibu juga sudah menggunakan percakapan dengan alur kata dengan sangat baik. Alhamdulillah secara umum Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Mantap Bu. Pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Terima kasih Pak. Yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh agar bisa lebih rileks dalam percakapan. Baik Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melaksanakan kompetensi tersebut dan juga semakin tajam dalam kompetensi yang lain serta menggunakan alur kata sehingga bisa semakin baik dalam percakapan proses coaching ini. Terima kasih Pak. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah kabar baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Namun, sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Untuk rubrik penilaiannya, yang menjadi acuan saya adalah dalam proses percakapannya nanti, berharap Ibu sudah memiliki prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Yang saya harapkan Ibu juga memiliki kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Juga ketika dalam percakapan Ibu menggunakan alur cerita, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bisa memahaminya? Ya, Bu, saya sudah paham, Bu. Baiklah Bu, sebelum memulai proses coaching, saya akan mencoba menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Boleh, Bu. Boleh. Baiklah Bu, untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching mana yang akan Ibu tingkatkan kira-kira dalam proses percakapan nanti? Ada dua, Bu. Jadi yang pertama saya ingin meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif dengan rasa
dan mengajukan pertanyaan berbobot nanti. Luar biasa sekali. Dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses percakapan nanti? Nanti untuk lebih spesifiknya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar saya bisa menggali potensi saya dari coach saya, sehingga coach itu bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya. Memang benar Bu, mendengarkan aktif ini kunci untuk bisa menggali banyak hal dari coaching. Untuk pertanyaan terakhir Bu, bagaimana tolak ukur pencapaian yang ingin Ibu tujukan dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator ketercapaiannya, saya ingin menerapkan alur cerita dalam percakapan secara runtut. Kemudian saya ingin menggali ide-ide dari coaching dan dapat mencari solusi atas permasalahannya. Baik Bu, semoga dengan indikator yang Ibu sampaikan dan menerapkan alur cerita, percakapannya dapat terlaksana dengan baik. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, selebihnya silakan Ibu lanjutkan dengan percakapan dengan coaching. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Pak, selamat sore ya Pak ya. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, selamat sore juga. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi ini. Saya dengar ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas Bapak tadi. Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut? Ya betul Bu, saya di kelas saya itu banyak sekali siswa yang tak melakukan tugas, jadi saya merasa kurang termotivasi gitu. Apa yang ingin Bapak capai dari sesi percakapan ini terkait masalah tersebut? Saya ingin bagaimana bisa termotivasi Bu, dan juga supaya siswa dapat mengumpulkan tugasnya. Baik, jadi tujuan kita hari ini adalah mencari cara untuk membantu siswa agar lebih bertanggung jawab dan mengerjakan tugas tepat. Apakah sesuai Pak? Iya sesuai Bu. Jadi, mari kita identifikasi dulu. Menurut Bapak, apa yang akan menjadi penyebab utama siswa itu tidak mengerjakan tugas? Saya ada beberapa alasan. Yang pertama itu mungkin merasa tugasnya terlalu sulit. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin mereka kurang mengerti instruksi dan juga merasa tugas tersebut tidak terlalu penting gitu. Apakah mungkin ada pola tertentu dari siswa yang tidak mengumpulkan tugas? Misalnya, apakah ini terjadi pada siswa yang sama atau pada tugas yang jenis tertentu kira-kira? Ya memang Bu, sebagian besar siswa yang bermasalah ini memang siswa yang sering juga yang berkaitan dengan masalah disiplin, dan juga kebanyakan tugas esai tidak mereka kerjakan. Baik Pak, berdasarkan hal tersebut, bagaimana rencana awal Bapak untuk membantu mereka agar mereka lebih termotivasi untuk mengerjakan tugasnya Pak? Ya saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada mereka mengapa pentingnya tugas tersebut, dan juga memberikan mereka pilihan tugas yang berbeda. Ya, bagus Pak ya. Selain itu, apakah ada ide yang lain kira-kira Pak? Ya mungkin dengan memberikan tugas yang berstruktur dan bertahap sehingga mereka merasa tidak terbebani. Benar sekali Pak ya. Nah, sekarang siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu atau yang bisa Bapak libatkan untuk rencana Bapak ini? Ya saya akan mencoba berdiskusi dengan wali kelas untuk mengetahui apakah ada masalah lain yang mempengaruhi mereka. Mungkin saja saya bisa menghubungi orang tua mereka jika diperlukan. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Sekarang kita bicarakan tindak lanjutnya. Langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan pertama kali kira-kira Pak? Ya, yang pertama sekali saya akan memulai dengan memberikan penjelasan terhadap tugas yang saya berikan, terus memberi opsi kepada mereka untuk tugas tersebut. Kemudian saya akan mencoba bertahap minggu depan untuk menjadwalkan pertemuan dengan wali kelas. Hebat sekali Pak. Kapan Bapak berencana untuk melaksanakan langkah pertama tersebut? Ya, saya akan mencoba besok Bu, dan saya akan melihatnya untuk perubahannya dalam seminggu. Ya, bagus sekali Pak. Apakah Bapak merasa ada langkah tambahan yang perlu kita bahas lebih lanjut kira-kira Pak? Untuk saat ini saya rasa cukup jelas Bu, karena saya akan mencoba jalankan rencana ini dulu. Baik, kita bisa mengevaluasi kembali hasilnya setelah Bapak mencobanya. Jadi terima kasih Pak sudah berbagi dan semoga berhasil ya Pak ya. Dan saya tidak sabar mendengar bagaimana hasilnya minggu depan. Ya terima kasih Bu, saya akan berusaha memulainya.
Oke Pak, saya tunggu kabar baiknya. Semoga sukses dengan rencana yang sudah Bapak kita buat bersama ini. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati dan mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa indikator pencapaian dari proses coaching tadi? Saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Dan untuk kompetensi intinya itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan catatan saya, yaitu Ibu sudah membangun prinsip kemitraan yang baik ketika mengobrol dengan setara serta prinsip proses kreatif dalam menggali kreativitas coaching. Untuk itu bisa menemukan solusi terhadap permasalahan serta mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mengembangkan potensi coaching. Alhamdulillah secara umum Ibu sudah melaksanakan proses coaching sangat baik. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Terima kasih ya Bu ya. Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh agar bisa nantinya lebih rileks dalam percakapan dengan coaching. Terima kasih Bu. Baik, semoga kedepannya Ibu bisa melaksanakan kompetensi tersebut dan juga semakin tajam dalam kompetensi yang lainnya serta selalu menggunakan alur cerita sehingga bisa semakin baik dalam proses coaching. Terima kasih Bu. Selamat sore ya Pak ya. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Selamat sore juga Bu. Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Baiklah Pak, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching Bapak nanti. Namun sebelum Bapak memulai proses percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Untuk rubrik penilaiannya, yang akan menjadi acuan saya yang pertama adalah dalam proses percakapan nanti, saya berharap Bapak bisa memiliki prinsip seperti seorang coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Untuk yang kedua, saya juga berharap itu Bapak bisa memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Yang terakhir, saya juga berharap Bapak bisa menggunakan alur cerita dalam percakapan, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana kira-kira Pak? Apakah bisa dipahami Pak? Iya Bu, bisa dipahami. Nah, sebelum mulai proses coaching nanti, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, bisa ya kira-kira apa ya? Bisa Bu. Yang pertama, untuk pertanyaan saya yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Bapak tingkatkan dalam proses percakapan nanti? Ya, di sini ada dua Bu yang akan saya tanyakan dalam kejadian nanti. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu mencoba menanyakan beberapa pertanyaan yang berbeda. Luar biasa sekali Pak. Dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam proses percakapan? Ya, dalam percakapan coaching nanti saya ingin mengembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Saya ingin mencoba untuk menggali potensi sehingga coaching nantinya dapat solusi dari permasalahan. Ya, benar sekali ya Pak ya. Mendengarkan aktif ini merupakan kunci untuk bisa kita menggali banyak hal dari coaching nanti. Nah, untuk yang terakhir Pak, pertanyaannya, bagaimana tolak ukur pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Ya, indikator untuk pencapaian yaitu saya akan mencoba untuk melakukan alur cerita secara utuh. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari sesi sehingga nantinya dapat solusi dari permasalahan. Pak, semoga dengan indikator yang Bapak sampaikan dan menerapkan alur cerita, percakapan Bapak dapat terlaksana dengan baik. Hanya itu ya Pak ya yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya nanti silakan Bapak lanjutkan percakapannya dengan Coaching. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu.
bagaimana kabarnya Bu? Kelihatannya kurang semangat ini. Waalaikumsalam Pak. Maaf Pak, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Bapak, apakah Bapak ada waktu? Wah, dengan senang hati sekali Bu ya. Kira-kira apa yang akan kita bahas ini Bu? Tentang keluhan saya sendiri Pak, bahwa dilihat dari hasil ujian tengah semester kemarin, nilai siswa saya banyak yang di bawah KKM. Ya, jadi kita akan membicarakan tentang nilai siswa yang pada mata pelajaran Ibu yang berada di bawah KKM. Betul begitu Bu? Iya Pak, betul. Nah Bu, pembicaraan tadi kira-kira apa yang akan kita capai dalam pembicaraan ini Bu? Saya ingin mendapatkan ide segar dari Bapak tentang cara saya mengajar. Rasanya saya sudah bagus mengajar, tapi kok hasilnya tidak pernah mendapatkan nilai yang bagus dan nilainya masih rendah, belum sesuai dengan harapan saya. Jadi Ibu sekarang ingin mendapatkan ide segar terkait proses pembelajaran Ibu, sehingga Iya, Pak. nantinya hasil belajar anak bisa meningkat ya Bu Iya, dalam Pak. PKM. Betul Bu? Iya Pak. Ibu bisa cerita jauh lagi tentang ide segar seperti apa yang Ibu maksudkan? Iya Pak, sebelumnya kan saya sudah pernah mengajar dengan cara mengajar seperti sebelumnya. Hasilnya masih saja tidak sesuai dengan harapan saya. Kok seperti itu ya Pak? Jauh sekali bedanya dengan anak yang sebelum-sebelumnya. Berarti apakah kira-kira ada perbedaannya Bu? Bagaimana mengajar anak sekarang dan anak yang sebelumnya Bu? Ada Pak, anak sekarang memang beda dengan anak yang lalu. Anak yang lebih cenderung pasif dan malas merespon Pak. Ya, berarti Ibu merasakan perbedaan ya Bu ya antara anak yang sebelumnya dengan anak sekarang. Kira-kira ada lagi yang ingin Ibu ceritakan? Gini Pak, anak-anak ketika saya mengajar di kelas itu semester ini memang terasa tidak hidup Pak suasananya. Oh, tadi Ibu mengatakan bahwasanya Ibu menggunakan metode yang sama dengan tahun lalu. Mengapa Ibu menggunakan metode yang sama dengan tahun sebelumnya? Iya, karena selama ini masih mengajak anak-anak belajar dan anak-anak mendapatkan nilai di atas KKM. Apakah ada metode yang lain yang Ibu bisa gunakan atau Ibu sudah menggunakan media pembelajaran yang menarik lainnya atau bagaimana? Iya ya Pak ya, saya gunakan berbagai media yang menarik Pak. Saya kan sudah belajar membuatnya di Canva. Hasilnya bisa dalam video dan juga dalam presentasi ya Pak. Oh begitu. Sejauh ini apakah ada pencerahan yang lain Bu? Seperti Saya apa? akan coba tambahkan media pembelajaran yang menarik ini ke dalam pembelajaran. Saya mungkin dengan menggunakan metode yang sama dengan tahun lalu, tapi sekarang saya tambahkan dengan media yang menarik, yaitu berupa video, presentasi yang saya buat dan saya ambil dari YouTube. Oke, terkait hal tersebut sekarang rencana Ibu apa? Ntar Pak, saya coba dulu media pembelajaran yang menarik. Saya buat dari Canva, saya ambil dari YouTube, kemudian nanti untuk prosesnya pembelajaran saya di kelas berikutnya. Ya, kira-kira mengenai hal itu Ibu mau mulainya dari mana Bu? Saya akan coba cari buku sumber, kemudian nanti saya download dari YouTube Pak. Oh begitu. Adakah rekan kerja Ibu yang bisa diajak untuk membantu Ibu? Oh iya, ada Ibu Mia yang bisa diajak untuk bekerja sama Pak. Oh gitu ya. Jadi kira-kira adakah ide lain lagi Bu untuk membuat media ini yang menarik? Saya akan cari di internet dan saya akan memodifikasi yang sudah ada agar lebih menarik lagi, disesuaikan dengan kondisi di sekolah Pak. Oke, sekarang target Ibu ini akan mulai membuat medianya kapan kira-kira Bu dimulai? Saya akan membuat video ini selama 1 bulan ke depan Pak, sehingga bulan depan bisa saya terapkan pembelajaran di kelas Pak. Ya, luar biasa sekali ya. Biar kita bisa kontrol atau mengetahui progresnya, Ibu membuat media yang menarik selesai sebelum bulan depan bagaimana? Oke Pak, kita janjian lagi ya. Di akhir bulan ini saya akan kabari Bapak. Jadi Bu, akhir bulan nanti kita akan ketemu lagi ya. Oh baik Pak, terima kasih. Karena mungkin hari sudah sore Pak, saya duluan ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baik Bu. Baik Pak, tadi saya sudah mengamati dan mendengarkan Bapak dengan kuat Bapak. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang
yang sudah Bapak lakukan? Dan apa indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Saya sudah melakukan sesi coaching Bu, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan juga mengembangkan potensi dari saya. Dan untuk titik intinya adalah meningkatkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Baik Pak, yang Bapak sampaikan itu sesuai dengan catatan saya, yaitu Bapak sudah membangun wujud kemitraan yang baik ketika mengobrol dengan setara dengan coachnya, serta prinsip proses kreatif dalam menggali kreativitas coaching sehingga bisa menemukan solusi terhadap permasalahan coaching tersebut, serta mengajukan pertanyaan berbobot untuk mengembangkan potensi coaching, serta Bapak juga sudah menggunakan percakapan menggunakan alur cerita. Alhamdulillah ya Pak ya, secara umum Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Mantap sekali Pak. Untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari coachnya? Sebelumnya terima kasih ya Bu ya. Saya untuk yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Karena di sini saya ingin lebih rileks dalam percakapan dengan coaching. Itu Bu. Oke, jadi semoga kedepannya Bapak bisa melaksanakan kompetensi tersebut dan juga semakin tajam dalam kompetensi yang lain serta selalu menggunakan alur cerita dalam percakapan coaching. Semoga bisa semakin baik untuk kedepannya. Terima kasih Bu.